lalu membuahkan hasil menjadi seorang insan yang luar biasa yang patut dicontoh oleh teman-teman yang ada di room kita ini. Oke, bagaimana Pak Tahir, Bos Tahir? Apa sudah siap? Oke, siap Bos. Siap. Bos Tahir, waktu kita sampai jam 12 ya? Iya, siap. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman yang ada di room ini. Mari kita bersama-sama mengosongkan gelas. Ilmu-ilmu yang positif yang dipaparkan oleh seorang insan yang sangat luar biasa, yaitu Muhammad Tahir. Waktu dan tempat kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Adrian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Go Royal Crown. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Aduh, sangat luar biasa ya. Kesempatan pada hari ini masih suasana merdeka, makanya saya berpenampilan seperti ini. Kenapa? Supaya ini menjadi pemicu semangat saya juga, apalagi di tengah-tengah sukses training online seperti ini. Untuk mulai materi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ya, ternyata saya lupa ya, ternyata dibatasi cuma 100 orang nih di dan banyak. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang chat nggak bisa masuk. Makanya saya live ini, alhamdulillah live di Instagram. Nah, nanti saya save untuk ini ya. Karena kasihan, ada yang sudah ini katanya tapi nggak bisa masuk lagi. Terima kasih kepada ya luar biasa sekali founder perempuan kita di MSI-nya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Tia, kemarin sempat ini juga bertemu di Bandung ya. Kalau saya lihat dari Bu Tia ini, wah wanita, salah satu wanita super juga yang semangatnya menggebu-gebu deh kalau bicara seperti itu. Kita aja yang dengar itu wah semangatnya kayak gimana gitu. Kemudian terima kasih untuk Babe Amir, founder yang waktu itu saya ingat sekali ya, di Bali saya masih Prime Motor, saya masih Diamond, tapi Babe ini kasih saya ini. Ya halo, kedengaran nggak suaranya? Ya, kedengaran. Oh, kedengaran. Oke. Nah, waktu itu Babe kasih saya selempang Royal Crown. Nah, saya kaget. Saya kan masih Diamond. Kemudian di ruangan itu banyak banget timnya Babe Amir. Ya, maka mulai dari itu saya menganggap bahwa ini spesial banget nih untuk saya. Tidak sia-sia datang jauh-jauh dari Makassar. Maka selempang Royal Crown ini harus amanah Babe ini harus saya buktikan dengan cepat, dan alhamdulillah itu yang saya bawa terus, saya pikirkan terus, yang akhirnya itu mendorong saya action, akhirnya bisa mencapai titik Royal Crown dengan cepat. Dan ya dan untuk cowok di Makassar, alhamdulillah saya yang pertama kali mencapai titik ini. Salah satunya karena mindset yang saya tanamkan ketika Babe ngasih saya selempang. Saya kalau dikasih sesuatu oleh anak saya ataupun founder saya, apapun itu saya tidak lihat dari nilainya, tapi maknanya itu pasti ada, seperti itu. Ya, kemudian terima kasih untuk top leader saya. Sebelumnya terima kasih dulu kepada orang yang memperkenalkan saya dengan MSI, upline saya di Bau-Bau, Bu Cici Waode. Jadi beruntunglah Anda yang dipertemukan MSI langsung oleh orang yang mengajak Anda. Anda bisa lihat batang hidungnya. Kalau saya waktu itu melalui BBM, jadi tanpa bertatap muka ya. Luar biasanya MSC loh di situ. Kemudian terima kasih kepada upline pas di atas saya, Bu Anita Tahir, Royal Crown Indonesia juga. Ya, beliau yang mengantarkan paket pertama saya. Wah, luar biasa sekali ya. Di titik ini sekarang sudah Royal Crown. Kemudian terima kasih untuk Bu Sri, Royal Crown Indonesia juga. Beliau yang membantu stok produk saya di awal. Iya.
Kemudian yang tak kalah luar biasa adalah top leader saya, Bu Haji Andin Supriyani. Nah, yang tadi sempat dibahas ya, orang keras seperti Tahir, anak bungsu seperti Tahir yang bandel nakal ternyata bisa dilunakkan. Kalau ya bisa dilunakkan, bisa yang tadinya bisa dikatakan liar lah. Waduh, keras banget nih. Saya asli keras banget. Hanya dua yang bisa luluhkan hati saya sampai saat ini, yaitu ibu saya, yang kedua adalah top leader. Ya, terima kasih banyak sehingga saya bisa di titik ini. Oke, kemudian untuk slide-nya. Slide-nya mana ya, Bos? Oke, sebentar yang akan saya bahas adalah mengenai leader. Ya, bagaimana sih cara menjadi leader? Jadi yang saya bahas itu, leader yang saya maksud bukan posisi 25 kiri, 25 kanan, bukan. Karena itu hanya gelar. Itu hanya posisi gelar ya. Ini dia. Siapkah Anda jadi leader? Nah, pertanyaan simple. Tapi harus kita jawab, kalau perlu dijawab dalam hati. Siapkah Anda jadi leader? Ya, leader yang saya maksud adalah leader yang sudah bisa langsung membina dan mengurus timnya walaupun baru 1-2 orang. Iya. Karena kalau kita mau curi sebagai leader, bukan lagi tim untuk leader Anda, tapi leader untuk tim Anda. Seperti itu, ya. Nah, salah satu sosok leader adalah owner kita, owner MSI Pak Haji Muhammad Daud. Nggak perlu jauh-jauh lah, jauh-jauh ya. Beliau sudah sangat bisa membuktikan sosok leader itu seperti apa sih yang bagusnya. Kak, di pikiran saya kemarin-kemarin sebelum MSI, saya kira tuh leader itu ya tegas, memerintah dan lain-lain, keras sama bawahannya dan lain-lain. Tapi owner kita nih, cara memimpinnya luar biasa sekali. Kita tuh dijadikan teman, dijadikan sahabat. Bahkan kalau kita jalan keluar, kalau orang baru melihat kami, itu nggak ada tanda sama sekali bahwa wah, yang diajak jalannya adalah bos besar nih. Nggak ada. Nah, akhirnya apa? Kita sebagai mitra beliau, mitra owner, itu kita merasa nyaman, nggak ada beban. Iya, tapi tetap kita harus menghormati owner kita dan sangat luar biasa menciptakan bisnis seperti ini. Sudah jatuh bangun luar biasa, tapi tetap survive sampai sekarang. Bahkan di tengah pandemi corona, perusahaan besar di luar sana banyak yang goyah, jatuh. Banyak yang jatuh. Bahkan tutup. Bahkan tutup. Tapi kita malah bonusnya bertambah loh. Kalau dari saya ya dan tim saya, alhamdulillah omset semakin berkembang, apalagi dengan hadirnya Kalung Pon, dan wah, luar biasa sekali ya. Apa ya, saya bilang sih manusia unik ya. Bisa ya menciptakan bisnis seperti ini, luar biasa. Kan latar belakang mantan pedagang siomay. Iya ya, orang pasti di luar sana banyak yang meragukan sama masalah pendidikan lah dan lain-lain, tapi buktinya owner kita wah luar biasa sekali. Oke, next Pak. Nah, di balik owner ada juga nih yang sangat luar biasa. Tadi Pak Amir, kemudian ada Pak Lanang juga sampai untuk memikirkan sesuatu, khususnya di tengah pandemi corona, sampai ada MSC TV channel dan lain-lain sebagainya. Itu kan salah satunya Bos Lanang nih yang ini ya rekomendasikan kalau nggak salah. Kemudian ada Pak Direktur Pak Darwan, sosok pemimpin yang mengayomi tim banget juga nih. Sempat kemarin ketemu ya di Jawa, di mana ya kemarin tuh. Luar biasa sekali kalau Pak Darwan nih sosok pemimpinnya. Kalau saya ketemu sama Pak Darwan, itu saya kayak adem rasanya, kayak nyaman. Jadi
kita juga nggak, ya kayak tadi kayak owner nggak ada beban seperti itu. Jadi owner dan founder ini kalau nggak perlu jauh-jauh ambil contoh leader, kita contoh saja dari kita. Nah, terus terapkan ke tim kita. Next Pak. Nah, sebelum Anda menjadi leader, Anda harus siapkan senjata perang dulu. Iya, karena di share ke tim akan ada yang mau diduplikasi ke tim, maka diri sendiri dulu yang harus dilengkapi. Nah, yang pertama adalah siapkan senjata perang. Karena berbisnis di MSC ibarat kita mau berperang menghadapi proses di luaran sana. Next Pak. Ya, nih. Seperti pada gambar, wah, anak-anak aja kan udah siap tuh berperang. Nah, kita di MSC bisa dijalankan online maupun offline. Jadi senjata perangnya kalau online ya otomatis handphone, cas, powerbank. Jadi seperti itu. Ya, usahakan HP yang kita pakai itu yang mendukung bisnis kita. Jadi kalau mau beli handphone jangan untuk gaya-gayaan dulu. Kalau saya sih beli handphone dulu ya sebelum sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah sih karena ya itulah luar biasanya Messi karena ngasih terus. Jadi saya dulu selalu upgrade handphone saya kalau memang sudah agak lalot atau sudah mengganggu kelancaran bisnis ya. Kenapa tidak untuk diganti supaya bisa menghasilkan lebih banyak seperti itu. Kemudian di mana-mana itu kan biasanya kalau keluar saya nggak mau beralasan kalau HP saya lowbat dan lain-lain. Usahakan karena sebenarnya tim kita itu khususnya tim yang belum terbentuk mentalnya itu nggak mau tahu HP lowbat, HP apa atau apa. Jadi kita sebagai leader ini kita harus melayani dengan baik dulu seperti itu. Kemudian kalau offline itu buku prospek. Nah, kalau prospek offline itu yang paling pertama dilihat calon membernya adalah buku prospek. Kalau buku prospeknya terlihat bagus, wah sudah ada kesan pertama kalau wah kayaknya ini bisnis serius nih, bisnis mantap nih karena buku prospeknya aja mewah. Nah kayak gitu. Kemudian buku catatan member, buku orderan, alat tulis dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya senjata. Coba bayangkan ketika kita keluar misalnya mau prospek, tapi kita nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Nah itu kesannya member itu sudah tidak enak. Pasti dalam hati berpikir, aduh ini mau menjelaskan tapi kok nggak bawa pulpen, nggak bawa ini. Usahakan jangan ada seperti itu ya. Oke, next Pak. Nah, setelah siapkan senjatanya, otomatis kita harus siapkan ya jangan lupa pelurunya. Percuma aja kalau ada senjata nggak ada pelurunya. Berarti nggak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Ya, pelurunya apa saja? Nah, tuh ada gambar. Nggak bakalan tuh berfungsi itu senjata bambu-bambu waktu kita kecil ya. Nah, kalau nggak ada pelurunya. Kalau online itu berarti pulsa, kuota, dan lain-lainnya kan tim saya nih beralasan kalau top leader aku lagi di kampung nih, aku lagi di sini nih, kuota saya habis dan lain-lain. Kayak tadi nih, sebenarnya kuota saya habis, tapi alhamdulillah ini ada handphone satu bisa dipakai hotspotnya. Kalau saya di kampung, saya usahakan cari dulu kira-kira kartu apa yang bisa diaktifkan di sana untuk kuotanya. Ya, jadi saya ganti kartu dulu. Seperti itu. Kemudian kalau offline ya otomatis tinta pulpen, pemasan materi, keberanian prospek dan lain-lain sebagainya. Nah, itu harus dipersiapkan semua. Ya, oke, next Pak. Nah, setelah siapkan senjata dan pelurunya, maka tentukan sebuah sistem. Ya, sistem yang saya maksud itu contoh kayak di Indomaret, kayak di Alfamart, itu sudah ada sistem yang berjalan. Nah, ini bisa dikatakan juga sudah ada duplikasi yang berjalan. Kalau saya sih pernah ada menjalankan sebuah sistem seperti ini. Next Pak. Nih yang pertama tuh. Nah, jadi setiap member baru yang join di tim saya itu saya langsung kirimkan gambar ini. Ya, saya tuliskan langkah-langkah sukses di MSC. Yang pertama, bangun fondasi.
terserah mampunya di mana, 7 paket, 15 paket, atau 31 paket. Yang kedua, upgrade platinum. Akan promo wisata ya. Iya, promo wisata. Kemudian ketiga, rekrut minimal 2 member. Iya, 2 new member. Kemudian yang keempat, duplikasi atau bina tim. Dalam artian, arahkan tim yang join tadi melewati langkah 1 sampai langkah ketiga. Itu kita sudah bisa menjadi seorang leader. Nah, kebayang nggak untuk poin 1 dulu. Bangun pondasi 7 paket. Mindset kan bangun pondasi 7 paket. Setiap yang join, itu arahkan langkah pertamanya harus dilalui kalau mau sukses. Kebayang nggak? Setiap yang join itu bukan lagi 1 paket, tapi nanti mentok-mentok minimal 7 paket atau 7 ID atas nama pribadi. Cepat nggak kita sampai di reward handphone, laptop, dan seterusnya kalau terduplikasi yang seperti ini. Iya. Dan sistem seperti ini akan memudahkan kita untuk membina tim. Nggak perlu capek-capek lagi ingatkan tim, ayo dong tambah paket, ayo dong tambah paket. Nggak perlu lagi diingatkan, soalnya kan sudah paham nih, sudah ada diperlihatkan kalau langkahnya seperti ini. Kita tinggal follow up lagi gimana langkah pertamanya, apakah sudah selesai atau belum. Nah, tinggal seperti itu. Kebayang nggak kalau di tim kita ini terduplikasi semua? Nah, kayak gitu. Ini cuma contoh ya. Tergantung dari teman-teman masing-masing atau leader masing-masing lagi. Terserah maukah diubah pondasinya sesuai dengan hitung-hitungannya. Ada juga yang 5A 1 PW, 3A 1 PW. Saya pernah lakukan ini. Ya, next Pak. Kita mau jadi pebisnis sukses di MSI, yang pertama adalah tentukan target, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, kita itu jalankan MSI harus ada target, harus ada tujuan. Kalau kita jalankan asal-asalan atau pasrah aja, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada alhamdulillah. Aduh, ini namanya setengah-setengah. Nah, sedangkan kalau jalankan sesuatu setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Tapi coba kalau kita jalankan full, ya hasilnya juga full. Kalau saya istilahkan sih MSI, kenapa ya? Tapi masih banyak yang lebih luar biasa. Kenapa saya salah satunya juga yang di titik Royal Crown, karena saya sudah berikan full heart dan full time. Artinya sepenuh hati saya sudah berikan ke MSI. Saya mau jalankan MSI sepenuh hati. Saya mau jadikan MSI adalah hobi saya. Artinya apa? Nggak ada tekanan MSI. Dan semua waktu saya sampai saya melepas 2 pekerjaan saya. Waktu itu pelayan catering dan ngajar privat. Iya, karena saya pikir, wah sambil ngajar aja kemarin sambil jadi pelayan catering hasil sudah ada, gimana kalau sudah full ya, seperti itu. Nah, jangka pendek contohnya misalnya mau ganti handphone. Handphone untuk operasional lancarkan bisnis. Kemudian untuk jangka menengah, contoh misalnya ganti kendaraan, motor ya, maksud saya motor yang yang menghambat kita operasional karena mungkin gitu rusak. Nah, itu sudah perlu dipikirkan. Kemudian untuk jangka panjang, misal mobil atau rumah, karena kita akan jadi leader, berarti kita akan di tim. Ini top leader saya selalu ajarkan, dan insya Allah saya akan mengikuti jejak beliau ya. Selamat untuk top leader baru-baru beli mobil kedua cash dari MSI, mobil mewah. Nah, insya Allah ya saya bakalan nyusul. Kemudian buat strategi baru. Nah, ini penting juga nih. Ya, jangan biarkan tim Anda menyaksikan yang monoton atau menjalankan hal yang monoton. Itu harus, kita sebagai seorang leader selalu harus upgrade diri, memikirkan sesuatu yang baru, strategi yang baru. Iya, supaya tidak monoton. Supaya anak baru. Gitu. Kemudian itu kan rival yang masuk ini sebagai pemicu untuk semangat. Nah, mungkin ada yang nonton di sini ya, yang kenapa Royal Crown kedua saya ini ya, Pajero kedua kan saya targetkan bulan alhamdulillahnya bulan 7. Karena saya menentukan rival. Ada Mbak Erlina, itu sudah Pajero kedua juga ya. Itu saya baku chat-chat terus. Ya, tapi ini dalam hati aja ya, sebagai pemicu semangat ya, bukan berarti kita mau saingin, enggak. Nah, itu sih sisi negatifnya. Tapi
Tapi sering motivasi, Mbak, sisa berapa nih Mbak? Aku bisa nih juga nyusul. Dulu beda-beda berapa poin ya, beda 600 poin. Mbak Erlina lebih di atas 600 poin. Aku kurang 600 poin. Tapi saya jadikan motivasi dalam diri. Yang akhirnya apa? Bulan depan, ternyata aku duluan yang tembus. Mbak, 1 minggu kemudian baru Mbak Erlina yang tembus, beda 1 minggu aja kok. Artinya apa? Mbak Erlina juga sangat luar biasa. Karena latar belakang beliau ibu rumah tangga. Oke, tentukan rival untuk menjadi pemicu semangat ya. Ya, bukan menjadi saingan. Oke, next Pak. Nah, leader MSI hebat karena lebay dan kreatif. Ya, lebay dan kreatif seperti yang dibilang Mbak Amir tadi. Ya, tunjukkan alaimu, tunjukkan lebaymu dalam hal positif ya, dalam hal mempromosikan bisnis kita. Karena yang jadi artisnya adalah kita, yang jadi pengiklannya adalah kita. Otomatis kita harus mengiklankannya. Nah, menarik ya, kita harus lebay. Iya, lebay untuk menarik nih calon-calon customer, calon-calon mitra. Nah, seperti contoh pada gambar ini kan lebay kan. Ini Mimi Peri ini terkenal loh sampai seluruh dunia. Ya walaupun nggak jadi artis, setidaknya dia terkenal. Beliau adalah selebgram. Iya, tapi lebay yang saya maksud nggak juga harus tampilan seperti ini, enggak. Ya, sesuaikan aja dengan bisnis kita. Iya, kayak gitu. Ya. Nih, harus lebay dan kreatif. Kalau takut lebay, takut diomongin sana sini lah, aduh, berarti sayang banget. Berarti Anda belum bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Ya. Oke, next Pak. Selanjutnya. Ya, super sabar. Betul sekali. Ya, kita akan jadi leader besar. Ya, kita mau jadi leader besar, stok sabarnya juga harus besar. Ya, saya sudah alami, saya nih aslinya orangnya suka emosian, suka ngambek, dikit-dikit, aduh, sudah deh, aku blokir kamu aja, kamu nggak bisa, nggak mau dengar saran, udah. Dulu saya gitu ya, tapi alhamdulillah, MSC bukan hanya mengajari kita cari duit, tapi juga mengajari kita untuk mengupgrade diri, mengupgrade mental, mengupgrade seperti itu. Alhamdulillah. Sampai di titik ini, tidak mungkin saya berada di titik ini kalau stok sabarnya tidak banyak. Iya, terima kasih ya untuk top leader, untuk Kak Nita juga, untuk Babe yang mengajari Tahir, yang bisa membuat Tahir lebih sabar lagi menghadapi segala sesuatunya. Kalau mengenai masalah, semua pasti punya masalah. Iya, cuman satu saran saya untuk hal ini, yang punya masalah nggak usah ditunjukkan pada dunia. Artinya apa? Nggak usah diposting di sosmed kalau Anda punya masalah, karena tim Anda nggak mau tahu, masalah pribadi Anda nggak mau tahu, karena memang nggak penting, bukan nggak penting sih, nggak penting untuk bisnisnya dia, seperti itu. Misalnya nih, tim lagi butuh banget, tapi kamu Anda memperlihatkan status ya gimana gitu. Nah, jadi nggak perlu, super sabar ya. Seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini ekspresi aja ya. Kita harus sabar. Ya udah nggak dapat THR, nggak dapat tunjangan hatimu lagi. Wah, ya. Nah, jadi leader itu harus sabar. Next Pak. Antusiasme. Nah, antusias. Seorang leader harus dan wajib antusiasnya itu ada. Ya. Jadi berkata-kata pun itu harus ada jiwanya. Ya, supaya apa? Supaya lebih hidup lagi, karena apa yang kita ucapkan ketika kita posisi leader, apa yang kita ucapkan itu sangat penting didengar oleh tim kita, sangat penting bagi mereka. Leader atau top leadernya teredifikasi dengan baik, buktinya memang ada. Mendengar, contoh nih kayak saya kalau Bu Hajandi top leader saya, jangankan bicara, mendengar namanya aja, wah saya sudah gimana gitu, karena antusiasnya beliau. Ya, kalau berbicara misalnya atau memberikan motivasi. Nah,
Itu yang harus kita perlihatkan ke tim. Jadi jangan memperlihatkan hal-hal yang lesu, letih, lemah, loyo. Aduh, jangan. Kita harus kuat. Kan pernah ya, top leader itu lagi nggak enak badan. Tapi ketika menyampaikan sesuatu, itu wah dengan penuh semangat. Saya kaget loh. Katanya top leader nih sakit. Kok teriak-teriak luar biasa? Wah ternyata materinya itu ini. Antusias itu sangat penting. Kita harus profesional sebagai seorang leader. Nah contoh nih, ini kan sekarang lagi flu. Ini terus gejalanya yang kayak sakit kepala, demam ini masih kerasa banget. Tapi karena hari ini adalah momen penting, momen spesial, dan masih suasana merdeka, ya tampilkan yang terbaik ya. Nah, insya Allah, amin. Oke, seperti pada gambar berikut. Nah, antusias tuh. Jadi ketika kita tampil di depan tim kita ya harus antusias, jangan loyo. Ya karena itu akan berdampak pada psikologi tim kita. Ya, bisa back sebentar Pak, yang tentang lebay kreatif. Oke, ini ya. Ini bisa juga diistilahkan totalitas. Nah, totalitas. Nah, seperti saya pada hari ini, jujur ya, jujur tadi telat karena ini habis olahraga. Ini masih depan tempat olahraga loh. Tapi, alhamdulillah, apa yang ada di mobil saya itu yang saya pakai. Jadi masih tema kemerdekaan kan merah putih nih. Saya harus totalitas nih. Semangat merah putih. Pokoknya jangan menyerah. Indonesia sudah sampai di tahun 75. Nah, kita di MSI, ya, kalau bisa sih selama mungkin. Karena yang sukses di MSI bukan orang hebat loh yang sukses. Tapi sebenarnya yang sukses adalah orang yang bisa bertahan selama mungkin. Oke, next Pak. Nah, tadi antusias sudah. Oke, itu tadi hal penting ya. Hal penting yang membuat kita sukses. Sekarang kita harus tahu kita sudah berada di zona mana dalam berbisnis. Jadi ada zona kehidupan dalam berbisnis. Yang pertama, ini bentuknya piramida ya, zona neraka. Berarti memang kebanyakan. Ya, zona neraka, zona dunia, dan zona surga. Zona neraka itu berarti masih kebanyakan tim berada di yaitu tim yang baru join atau new member. Jadi mereka masih mendapatkan 75% teori dan mempraktekannya masih 25%. Masih ya dalam prospek. Nah ketika belajar dalam prospek di luar sana pasti ada keluhan, mengeluh, bingung, dan banyak pasti hal yang membuatnya menyerah. Ya contoh kan masih baru nih, masih baru. Kemudian dia sudah berani nih mencoba prospek di luar sana, kemudian ditolak. Nah, akhirnya apa? Karena mentalnya mungkin belum terbentuk, ya sudah down, ya down dan kebanyakan banyak yang menyerah atau pantang menyerah. Disinilah dibutuhkan karena yang dipikir sekarang adalah bukan hanya dirinya sendiri, tapi sudah berpikir bagaimana tim saya. Kalau saya berhenti, bagaimana tim saya? Saya meninggalkan mereka dong. Nah, inilah di zona dunia. Selamat karena kita sudah bebas dari zona neraka. Jadi yang berbahaya itu adalah zona neraka, zona di mana banyak sekali member yang berguguran, berjatuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah berada di zona dunia bisa kembali ke zona neraka tergantung dari stok sabarnya tadi. Kalau dia kurang sabar bisa aja kembali ke zona neraka yang akhirnya dia yang terakhir zona surga. Teori 90% praktek. Iya, jadi teorinya sudah sedikit berbicara tapi sudah banyak melakukan. Iya, kemudian bukan hanya mentalnya aja yang pejuang, tapi sikap pejuangnya, sikap leadernya itu sudah kelihatan. Iya, jadi sudah luar dan dalam nih. Pejuangnya, sikap leadernya sudah luar dan dalam. Kemudian pahal betul tentang bisnisnya. Jadi di zona surga ini ketika ditanyai
ditanya semua tentang MSI, atasnya harus tahu. Ya, karena di zona surga ini zona puncak yang sudah aman, harus tahu apapun tentang bisnisnya. Kalau memang belum tahu, segera cari tahu, ya Kak. Karena kita harus upgrade terus. Kemudian sudah bisa berbagi, ya, betul sekali, berarti sudah ada pencapaian, sudah bisa memberikan motivasi, sudah bisa memberikan inspirasi ke tim-timnya ataupun ke siapapun yang ditemuinya. Nah, contoh para founder tadi, nah, itu kan sudah sosok yang inspirasi banget, bisa memberi motivasi, dan top leader saya juga itu sampai saya tulis di kontak saya itu my inspirator karena saya terinspirasi dari beliau. Yang beliau bilang tadi 2 tahun saya mau stop MSI, tapi saya terinspirasi dari beliau. Akhirnya saya bertahan seperti itu. Oke, next. Kita ada upland dan ada downland. Ya. Pertanyaannya, haruskah ada jarak di antara kita? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Haruskah ada jarak di antara kita? Ini berhubungan juga materi sebelumnya, stok sabar. Nah, antara upline dengan downline, coba deh tanya semua founder, owner, top leader, crown, pasti sudah pernah sebelum di titik ini pasti melewati dulu proses di mana kita harus bertengkar sesama upline atau downline. Itu pun yang sukses di MS, saya bisa jamin gak ada satupun yang sukses di MSI tanpa berkasus dulu antara upline dan downline. Ini sudah proses. Ya, yang artinya apa? Di sini saya mau bukan mengajari, ya, bukan sama-sama belajar. Di sini saya mau men-sharingkan, mau berbagi. Kebetulan, ya, saya dapat ilmunya juga dari orang lain. Antara upline dengan downline itu sudah pasti ada gesekan, ya. Dan ini ketika kita sudah paham kalau ini adalah proses, maka gesekan itu gampang banget diatasi, gampang banget diperbaiki. Seperti pada gambar. Ya, memang sih ada jarak, tapi sebenarnya kita masih saling membutuhkan. Iya, kenapa masih saling membutuhkan? Karena kita kan downline harus berterima kasih karena upline-nya, tanpa upline kita tidak bisa kenal di MSI. Ya, begitupun dengan upline, tanpa downline kita tidak bisa di posisi sekarang. Jadi yang mungkin ada sedikit saja kerikil di upline dengan downline, sebisa mungkin diperbaiki karena itu kan ibarat silaturahmi, ya. Kalau kita memutus silaturahmi berarti ada rezeki yang seharusnya kita dapat, kita nggak dapat. Mungkin saja kita sudah ada hasil nih, tapi seharusnya kita bisa dapat lebih banyak kalau kita memperbaiki silaturahminya. Nah, di situ poinnya maksud saya. Ya, dan alhamdulillah ya di beberapa orang tentang hal ini banyak belajar, training juga, training mental, training kepribadian. Alhamdulillah akhirnya bisa mengatasi yang seperti ini. Oke, next, Pak. Nah, seperti yang saya selalu bilang, kita di MSC pasti kita punya tim yang vakum atau hilang. Bahkan leader kita ada yang berhenti mungkin, ya. Nah, itu juga proses. Makanya saya keluarkan kata-kata seperti ini. Boleh kehilangan satu member, boleh kehilangan 5 member, atau bahkan kehilangan semua member. Yang penting jangan Anda yang hilang. Kenapa? Ada contoh kasus, tim saya. Dia protes tentang leadernya. Kak, leader saya vakum, leader.
Tidak ada suara Crown. Royal Crown. Suara hilang. Cek. Tahan materinya dulu, Bos. RC keluar grup kayaknya. Bagaimana, Bos? Sudah bisa masuk? HP-nya tadi tiba-tiba mati. Oh, seperti itu. Tidak tahu kenapa. Bisa kita mulai kembali ya? Siap. Iya, bisa. Nah, iya, lanjut. Ya, ada tim saya yang mengatakan, Kak, leader saya nggak bimbing saya, kan nggak peduli sama saya, bahkan nggak tahu di mana sekarang. Makanya saya vakum juga. Akhirnya kan dia vakum. Terus saya tanya balik, kamu sudah punya tim deh? Bilang, sudah Kak. Sudah perai apa sekarang? Saya sudah perai laptop Kak. Terus kamu vakum? Iya Kak, vakum. Sudah berapa lama vakum? 1 tahun. Kamu vakum karena leader kamu? Bilang, iya, karena dia karena dia tinggalkan saya. Nah, sekarang deh saya mau tanya, apa bedanya kamu dengan upline kamu? Kamu katanya ditinggalkan vakum. Nah, sekarang kamu vakum berarti nggak urus timmu dong selama 1 tahun. Berarti kamu juga tinggalkan tim kamu. Nah, makanya saya keluarkan ini. Kan 1 member, boleh kehilangan 5 member, atau bahkan kehilangan semua member. Yang penting jangan Anda yang hilang. Karena kalau Anda yang hilang, maka musnahlah segalanya. Berarti harapan Anda sudah Anda pupuskan sendiri. Anda hilangkan sendiri harapan Anda. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, ini yang terakhir, saya sengaja pasang gambar yang bahagia. See you next time. Kenapa? Karena kalau kita bahagia mengerjakan MSI, insya Allah kita lebih dimudahkan lagi sukses. Tapi kalau kita kerjakan MSI di bawah tekanan, di bawah pikiran negatif, ya sudah Kak. Kita juga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adrian sebagai moderator pada hari ini. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bos Pak Muhammad Tahir atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga teman-teman semua yang ada di room ini dapat memetik hikmah dan memetik ilmu dari materi yang telah
Bapak Tahir sampaikan. Tahir mendapatkan pahala yang berlimpah atas ilmu yang telah diberikan. Baik, berikutnya adalah sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Bisa diajukan tanya jawabnya via chat, lalu saya akan bacakan. Saya nggak tahu, nggak mikir juga. Terus mana coba buktikan. Baik, teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang ada di room ini, dipersilahkan untuk via chat. Nanti saya akan bacakan, lalu Bos Tahir yang akan menjawab. Ampun. Ini ada bos pertanyaan nih dari Umuzar. Ada pertanyaan dari 1 menit yang lalu. Oke, ada pertanyaan dari Mary Jutek. Kak Tahir, gimana caranya memotivasi tim kita agar semangat terus di MSI on terus? Agar memotivasi tim agar semangatnya on terus itu, kita arahkan aja bagaimana supaya tim kita ini itu sumber semangatnya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan lagi dari luar. Kalau semangat dari luar, contoh dari leader, top leader, atau bahkan dari motivator terhebat pun, ya, itu tidak bakalan bertahan lama alias tidak permanen. Ya, karena sehebat apapun motivator di luar sana, lebih hebat lagi motivator atau motivasi dalam diri Anda. Itu sudah tidak ada yang mengalahkan. Ya, karena itu timbul dari dalam. Contoh, untuk memotivasi atau untuk memicu motivasi ini keluar, motivasi internal, itu kita ingat aja terus impian kita. Sebenarnya untuk apa sih kita berjuang di MSI? Apakah untuk kedua orang tua, untuk anak, atau untuk orang yang kita cintai? Nah, kalau dalam prosesnya kita mewujudkan itu terbentur tembok atau ada halangan dan rintangan, ada masalah dan masalahnya juga lumayan besar, maka yang bisa saya bilang adalah kalau masalahnya besar, jangan sampai mengalahkan besarnya impianmu. Ingat kembali impianmu. Masalahmu besar, impianmu harus jauh lebih besar. Nah, ketika kita sudah paham itu, maka saya yakin semangat kita akan on terus. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Tahir. Berikutnya dari Mbak Oci Osop. Kak, bagaimana trik mengajak mitra join 7 ID? Karena kebanyakan mitra saya pemakai dan jarang melirik bisnisnya. Seperti itu. Ya, untuk Koci tadi ada materi yang ini, tentukan sebuah sistem. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu jawaban. Berikan sistem atau langkah-langkah. Jadi langkah pertama, kasih. Ini perdengarkan terus di tim atau duplikasi ke tim. Kalau perlu patenkan tim Anda untuk melewati langkah ini, pondasi minimal 7 ID kalau mau berkembang. Nah, jadi nggak usah maksa joinnya harus 7 ID di awal, nggak usah maksa. Kalau memang bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting join dulu, karena kan bisa dibina, bisa dibimbing. Ya, yang tadinya 1 paket, ya follow up terus. Kapan nih bisa cukupkan pondasinya? Paketnya sisa berapa? Kapan nih tambah paket lagi? Itu kalau kita follow up seperti itu,
pasti nanti mentok-mentoknya minimal 7 ID. Bahkan banyak banget di tim saya yang tadinya saya sudah patenkan 7 ID, ternyata bahkan pakai 2 rekening, ada yang 3 rekening. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini kan pemakai nggak apa-apa, pemakai kan sudah merasakan manfaatnya. Nanti step by step kita arahkan bagaimana manfaatnya dirasakan oleh orang lain juga. Kemudian kita juga bisa selain menggunakan pribadi, kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Dan yang lebih penting lagi, selain kita dapat mendapatkan penghasilan, kita bisa membantu orang lain mendapat penghasilan dan mengubah finansialnya. Itu yang lebih penting di MSI. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Tahir. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Irayani. Bagaimana cara membangunkan tim yang tidak aktif di MSI semangat karena faktor susah closing? Seperti itu. Betul. Bukan aja materi tadi, 3 zona kehidupan dalam berbisnis. Kan kalau sekarang dia berada di zona neraka. Zona neraka yang masih closing. Karena pertama, mentalnya belum terbentuk. Yang kedua, kita sebagai leadernya, kita harus selalu memperlihatkan atau membakar semangatnya dulu. Sebelum semangat dari dalam dirinya muncul. Ya kita memang harus kerja keras, on fire untuk membakarnya. Kalau saya di grup itu ada bonus yang cair, itu saya upload lagi di grup, saya bakar lagi. Wah ini loh buktinya, ini loh anak SMP, ada tim saya anak SMP, wah sudah mau diamond. Ada loh mantan karyawan Alfamart, ada loh yang tadinya susah makan, ada loh yang tadinya ini dan ibu rumah tangga dan sebagainya. Apapun profesi Anda, ini loh buktinya, mereka bisa. Kita pantang menyerah, mau susah closing, mau tidak closing, itu nggak masalah karena itu proses. Jadi kalau perlu mainkan grup, tiap hari bakar. Dan satu lagi, untuk membuat tim kita aktif secara tidak langsung, yang Mbak Be Amir tadi bilang, itu alay dan lebay aja di status. Karena itu kan status kita kan akan dilihat oleh tim kita. Nah, itulah itu yang menjadi salah satu membuat tim kita aktif seperti itu. Iya, itu yang saya lakukan. Dan yang tadinya 2 tahun vakum, ini status saya. Karena dia lihat terus status saya on fire. Jadi tugasnya aktifkan terus statusnya. Bakar terus melalui status dan grup. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Intinya dibakar terus semangatnya ya. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya dari Ivan Ahsin. Nah, ini cukup menarik ini. Kak Tahir, bagaimana caranya memulai bisnis MSI ketika keuangan bahkan tadi saya dengar hanya punya uang 2.000? Jadi iya. Pak Tahir ceritakan langsung. Maksudnya tadi punya uang 2.000, maksudnya saya pernah makan uang 2.000 2 kali. Sebenarnya punya banyak uang, tapi kalau saya tidak bagi seperti itu, saya nggak bisa bertahan di kota. Saya pasti dipanggil pulang kampung. Iya, bukan berarti uang saya tinggal 2.000. Ya adalah sekitar 8.000, 10.000 per hari. Tapi saya harus bagi untuk makan sekali-kali aja sih juga 2.000 makan 2 kali. Nah, masalah keuangan yang sangat minus, sebenarnya gini, kenapa kita nggak balikan kata-katanya? Lalu, kan modal saya kurang, bahkan saya punya utang, saya minus. Kenapa nggak dibalik? Justru karena kita punya utang, justru karena kita nggak punya uang, nggak punya modal, disitulah kita harus action luar biasa. Iya, berikan actionnya luar biasa, berlipat-lipat dari mereka yang memang sudah punya uang. Artinya, dan faktanya, kita yang tidak punya, kita yang minus, sebenarnya semangat kita itu lebih besar ketimbang orang yang punya. Iya, dan ini benar. Karena kenapa? Mereka kan udah punya apa-apa nih. Nah, otomatis mau kerja keras, oke. Mau tidak kerja keras juga oke. Tapi kita mau kerja keras oke. Kalau tidak kerja keras itu tidak oke. Karena kenapa? Kita nggak punya nih. Berarti kita harus banting tulang kerja keras. Katanya. Pokoknya apapun itu yang tadinya dijadikan keluhan, putar balik. Dijadikan motivasi.
Iya, yang tadinya mungkin ada yang alasan, aduh aku dilarang suamiku nih, balik lagi. Saya dilarang sama suami, saya harus membuktikan ke suami saya kalau saya pun bisa. Aduh, aku urus anak nih, sibuk nih, anakku banyak, ada 3, ada 4. Justru karena punya 3 anak, 4 anak, saya harus sukses, ibu rumah tangga yang sukses, supaya anak-anak saya bisa lebih, kuliahnya bisa, masa depannya bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ira MSI Ternate. Apa yang harus kita lakukan jika tim kita tidak semangat mengikuti challenge atau promo yang kita berikan? Padahal sudah luar biasa promonya. Betul, saya juga pernah alami, wah kita ini sudah menggebu-gebu banget, sudah kasih promo dan lain-lain kan. Nah, tapi direspon biasa, berarti yang pertama, dia tidak minat dengan promo kita, walaupun dipaksa apapun. Carilah mereka. Iya, kalau ada yang suka jualan, mungkin baiknya dikasih promo produk. Iya, tapi kalau ada yang nggak suka jualan, suka bisnis, atau suka prospeknya kafe atau operasional, itu mungkin kita bisa kasih promo berupa uang. Iya, atau kalau yang masih agak susah keuangannya ini, mungkin kita bisa kasih berupa pulsa. Ya, jadi seperti itu. Kita harus lihat sesuai dengan kebutuhan juga siapa yang dibutuhkan oleh tim kita. Kemudian kalau memang sudah sesuai kebutuhan dan dia tidak minat dengan promonya, apakah karena masih memikirkan rezeki upline? Ya sudah, nggak usah dipikirin terlalu lama, nggak usah buang-buang energi untuk mikirkan. Kita fokus saja ke tim-tim kita yang positif yang mau kejar promo. Ini juga Babe Amir pernah bilang sama saya, pokoknya alhamdulillah ya, saya kata dari orang yang membimbing saya, Tahir kalau mau sukses cepat ya sudah, dalam bentuk promo, apa yang kamu keluarkan itu akan kembali ke diri kamu. Kamu keluarkan satu ya kembalinya nanti berlipat-lipat, seperti itu. Jadi jangan ragu kasih promo. Adapun kalau dia tidak respon promo kamu, ya sudah, nanti akan terjadi duplikasi, dia juga nggak bakalan direspon sama timnya. Jadi tenang aja ya, mau bekerja sama, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tahir. Berikutnya dari Fadli Next Crown MSI. Bagaimana caranya membuat bangun member kita yang tidur, padahal awalnya sangat berapi-api, tapi lama-lama down? Orang itu juga bangun biasanya kan disiram air atau apa gitu Pak. Di alarm yang keras dan lain-lain. Kalau member yang tidur, ya sudah, disiram juga pakai bonus-bonus. Jadi posting pencapaian-pencapaian, posting testimoni-testimoni, bonus. Kalau perlu cari testimoni yang latar belakangnya sama dengan member kita yang tidur nih, perlihatkan seperti itu. Kemudian kayak seperti yang tadi, mainkan grup. Karena oke lah, seperti yang Padli bilang, ini tim saya ya, next crown saya, semoga segera next crown. Awalnya memang berapi-api nih, jadi kita, wah ini sudah jadi jenderal saya nih, ini sudah jadi leader di tim saya nih, karena dia sudah berapi-api semangatnya. Tidak ada yang jamin, ya, tidak ada yang jamin. Seperti yang top leader tadi bilang, Kain tadi bilang, Bu Jandiin, beliau mengatakan kalau saya dua kali loh mau stop, ya, mau stop. Nah, yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan materi tadi. Perbanyak stok sabarnya. Sabar dalam membina kita sebagai leader, nggak apa-apa. Lebih banyak mengalah, tapi sebenarnya mengalahnya bukan mengalah berarti sudah kalah, mengalah untuk kemenangan yang lebih nanti ke depan, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya dari Mbak Nita. Mas Tahir, gimana caranya menghadapi grogi ketika menghadapi tim yang jauh lebih tinggi pendidikannya daripada saya? Ini cukup menarik, Pak. Silakan, Pak. Nah, betul.
Dan ini sangat-sangat terjadi berkali-kali pada saya. Saya punya tim beberapa, wah orang hebat semua, pemain multi level semua. Kalau dia yang berbicara, bahkan orang lebih dengar dia dibandingkan saya, karena dia memang ilmunya sudah banyak di sebelah. Ada beberapa lah. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita saja jadikan motivasi dalam diri, wah tim saya hebat nih, berarti saya harus hebat juga dong, saya harus upgrade diri. Nggak apa-apa, saya malah yang belajar sama tim saya ini. Iya, malah ilmunya sampai sekarang saya bawa loh, nggak apa-apa. Kita tuh belajarnya nggak harus sama atasan, belajar sama member nggak apa-apa. Iya, sama dengan top leader saya, Bu Jandi Sukiani, lagi-lagi ya beliau ya, luar biasa. Karena kebetulan nih saya belajar main TikTok, dan alhamdulillah TikToknya sampai masuk TV. Mungkin beliau lihat, wah TikToknya Tahir nih lumayan bagus nih. Bu Jandi mau belajar loh TikTok sama saya, luar biasa loh, sudah pencapaian wow, sudah sekitar 1 M per bulan. Itu masih mau belajar loh sama timnya, luar biasa sekali. Itu saya sangat salut sama beliau karena ya yang itu mau belajar sama siapapun, tidak melihat siapa sih yang ngajari, tapi melihat apa yang mau dipelajari, seperti itu. Nah terkadang saya langsung melihat tim saya, aduh kok tim saya nih masih ada ya yang malas belajar, padahal ini jelas-jelas sudah top leader loh, tapi belajar. Nah jadi kalau memang mau mendapatkan sesuatu yang pantas, pantaskan diri Anda dulu, dan jangan jangan bersikap gelas penuh, kosongkan terus gelasnya, seperti itu ya. Kemudian kembali lagi stok sabar, kita menghadapi tim kita yang lebih cerdas, lebih hebat, karena ada pengalaman di bisnis sebelah, kita harus sabar aja. Itu kan tim kita, itu kan omset kita. Iya, tapi tetap ya jaga harga diri. Cara menjaga harga diri adalah kita juga harus upgrade diri. Justru kalau kita bawa ke arah positif lebih bagus lagi. Wah, nih cari motivator atau cari trainer untuk belajar. Kita kan bisa belajar sama tim kita. Oke, seperti itu. Atau bahkan kita kerja sama aja dengan tim kita. Untuk ini kan misalnya nih ada tim satu nih jago nih presentasi, ya tim juga ke bawah. Nah ini kan bisa kita ajak kerjasama, kita buat buat acara, tapi yang dijadikan pembicara adalah dia dengan kita, ya saling kerjasama, saling mengidentifikasi, yang akhirnya dia juga bantu tim-tim kita yang lain, karena yang punya acara adalah kita, seperti itu. Oke Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tapi menurut saya ini pertanyaan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Pak. Apakah Bapak masih ingin tetap menjawab, Pak? Bagaimana cara di skip aja? Jawab singkat aja. Oke. Bagaimana cara memberi semangat mitra-mitra kita yang mulai kendor di MSI, bahkan sudah kita kasih challenge, tapi mereka tetap tidak bergerak? Oh ya sudah ya tadi. Persis banget. Sudah ya? Iya lanjut. Ya, oke, pertanyaan berikutnya dari Usman saja. Trik utama supaya closing dalam prospek calon member katanya. Trik utama sih yakin aja sebenarnya. Apapun yang kita sampaikan, tapi kalau ada basic dulu ya, pelajari marketing plan, pelajari produk, tambahkan dengan keyakinan. Karena percuma penguasaan materi mantap, penguasaan marketing plan mantap, tapi kalau kita menyampaikannya kurang yakin, sudah nggak bisa closing. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian gini, kita harus paham kalau kita di bisnis seperti ini, kita kan berdagang. Tapi kalau berdagang itu pasti ada penolakan. Ya kalau saya sih, tujuan utama saya prospek itu bukan untuk closing dulu, tapi untuk pembiasaan bagi saya supaya saya lebih mantap lagi untuk ke depannya. Masalah closing itu langsung memang serahkan sama yang di atas, karena yang membola balikan hati manusia adalah yang di atas, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, percuma walaupun punya uang 100 juta nih calon mitra kita, tapi kalau pintu hatinya tidak terbuka, nggak bakalan keluar 425.000. Sebaliknya,
Bahkan ada yang nggak punya modal sama sekali, tapi karena pintu hatinya terbuka, maka 425.000 itu pasti dia usahakan. Jadi seperti itu ya. Baik, berikutnya dari Ferry Irawan Family. Menurut saya sih hampir mirip ya pertanyaannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kan member yang mati gimana bos? Mindset apa yang tepat untuk mereka biar bangkit? Padahal kitanya juga sudah maksimal menjadi teladan yang sukses untuk mereka. Terima kasih. Iya. Untuk buatnya bangkit, ya seperti tadi berarti ternyata selama ini dia belum motivasi dalam dirinya belum muncul ternyata. Berarti ternyata selama ini motivasinya hanya mengharapnya dari luar saja. Jadi yang saya kan terus saja impian-impiannya. Kalau perlu kita cari tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Kalau saya sih seperti itu. Ketika saya tahu latar belakangnya seperti apa, saya masuki untuk mengingatkan kembali ke impiannya. Contoh nih, oh ternyata dia punya orang tua lagi sakit stroke. Oh itu saya bahas terus tentang orang tuanya. Bagiannya orang tua kalau walaupun dalam keadaan sakit tapi kita bisa sukses dan memberikan sesuatu. Nah kayak gitu. Kalau saya sih seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Tahir. Berikutnya dari Ummu Zar. Bagaimana tindakan Anda sebagai leader besar jikalau ada member Anda direkrut oleh tim lain atau sebaliknya? Misalkan Anda merekrut member orang, apakah itu dibenarkan padahal sudah tahu kalau yang direkrut itu ternyata sudah member dan lumayan banyak memiliki pohon jaringan? Ya, yang pertama sudah itu salah karena melanggar kode etik perusahaan. Iya. Dimanapun perusahaan multilevel seperti ini itu tidak dibenarkan ya. Tapi memang terkadang dalam kenyataannya ada saja yang diam-diam merekrut, ada saja melakukan hal seperti itu. Pahamilah kalau hal seperti itu tidak akan membuat Anda panjang umur di bisnis ini. Ya, dalam artian mungkin Anda hasilnya nggak seberapa, yang seharusnya Anda bisa dapatkan lebih. Ini pun terjadi sama saya Pak. Di posisi pas sebelum Royal Crown yang pertama itu tim saya bukan lagi tim ya, jenderal saya nih direkrut dengan iming-iming. Saya dihasut sama jenderal saya, dan yang rekrut tim saya juga ini sudah leader besar. Ternyata setelah jenderal saya direkrut juga tuh tim-timnya ke bawah tuh, jadi satu keturunan tuh direkrut semua. Wah, kalau ditanya sih sakit, jujur sakit. Nah, tapi saya akan kembalikan ke diri saya. Misal nih, kalau saya rekrut timnya orang lain, apakah tidak ada yang mengganjal di hati saya? Nah, kalau sudah ada yang mengganjal di hati saya, itu sudah tidak berkah. Sedangkan kan di sini buat apa banyak tapi nggak berkah kan? Nah, kemudian kita yang sebagai korban, yang tim kita yang direkrut. Kalau memang timnya sudah terhasut, ya kan kebetulan kemarin timnya sudah terhasut dan sudah bilang saya mau pindah atas kemauan saya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, belajarlah untuk mengikhlaskan. Iya, karena kalau yang saya pahami ya, yang saya dapatkan, kalau kita mengikhlaskan sesuatu, Allah akan ganti berlipat-lipat. Ya, saya memang gampang menerima, gampang menerima, tapi insya Allah saya juga gampang mengikhlaskan. Akhirnya apa? Sekarang, ya, terjawab sekarang nggak tahu nih. Allah gantikan luar biasa sekali. Karena kalau kita mengharap sama orang, nominalnya, tapi kalau kita Allah yang sudah gantikan, kita nggak tahu nominalnya berapa dan datangnya dari mana saja kayak gitu. Kalau saya sih seperti itu, belajar untuk mengikhlaskan kalau memang sudah terjadi. Tapi saya ulangi, itu sudah pasti melanggar kode etik perusahaan. Itu tidak dibenarkan dan bisa dilapor kok. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Tahir. Berikutnya dari Mbak Yuni Hernawati. Izin bertanya, bagaimana caranya
kita sebagai upline untuk tetap menghidupkan obrolan di grup. Di grup udah dikasih ilmu, dikasih promoan, tapi tetap aja sepi. Ya, saya pun pernah mengalaminya. Di awal-awal ya kita sudah berkuar-kuar, tapi ternyata responnya biasa aja. Itu hal yang wajar. Makanya tadi di slide ada namanya stok sabar. Jadi lagi-lagi perbanyak stok sabarnya. Nah, seperti itu. Baik. Kalau saya ini atau buat aja di grup itu rajin komentar sama dengan cepat sukses, itu aja sih sebenarnya. Coba deh sering-sering posting di grup, rajin komentar sama dengan cepat sukses. Baik, terima kasih Pak. Lagi Bos, mungkin 1-2 lagi. Kita pertanyaan berikutnya dari Mas Rudi. Bagaimana cara downline agar bisa mau presentasi pada saat home sharing? Padahal kita sering mengajari dengan maksimal. Ya, cara saya sebelum dijadikan pemateri, saya jadikan MC dulu. Semua pemateri atau pembawa motivasi dan lain-lain itu berawal dari dulu. Ya, jadi kita kalau MC kan paling apa dikit-dikit aja kan, ya nggak langsung full bawa materi seperti itu. Ya jangan kemudian kita menilainya juga setelah tampil, kita kasih masukan aja. Wah tadi tuh sudah bagus, susah dibiasakan. Jadi jangan protes ya, tadi jelek, jangan ini. Baiklah. Oke, intinya jangan membuat komentar yang membuat down gitu ya. Jadi patah semangat. Iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Denny Satria. Royal Crown Tahir, bagaimana cara kalau ada di tim kita cuma hanya pintar klik bonus, namun jarang support ke tim dan bina tim, bagaimana solusinya? Ya betul sekali. Lagi-lagi saya pun mengalaminya. Jadi semua yang dipertanyakan sebenarnya saya juga alami. Berarti memang prosesnya MLC itu seperti itu. Saya juga punya tim gitu. Waduh. Terus tapi dipakai untuk hal lain, support tim nggak ada. Nggak masalah, nggak usah dipikirkan. Karena yang kasih rezeki adalah Allah. Nanti bakalan dapat sendiri kok batunya kalau memang yang dia lakukan itu tidak benar. Ya tenang aja, nggak usah habiskan energi untuk urus tim yang seperti itu. Kita fokus saja ke tim yang bisa diselamatkan. Apalagi di Indonesia kan kayak gini, dia memang panen. Tapi kalau timnya di bawah cuma bergerak satu kiri satu kanan, berarti dia cuma panen satu ID. Pahamkan di timnya untuk jalankan beberapa ID. Suruh lupakan rezeki upline-nya, karena yang kasih rezeki adalah Allah. Kalau memang dia tidak terima, mau menyumbang satu ID loh ke akun upline-mu, kamu bisa lebih banyak daripada dia. Tapi kalau kamu pikir upline-mu terus, wah enak nih upline-ku berbonus, nanti kamu pikir itu, akhirnya kamu pakun, yang rugi adalah kamu. Jadi nggak usah dipikir sebenarnya. Ya biarkan, tapi ada mentoknya nanti tuh, sadar sendiri. Oke. Berikutnya dari Indra Puri. Bagaimana menawarkan bisnis ke orang yang lebih hebat ilmu dan keuangan dari kita? Ya, kalau ilmunya lebih banyak dan keuangannya lebih dari kita, kalau saya sih, saya hantamnya dari sisi ini, bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Karena sehebat-hebatnya manusia adalah manusia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Oke lah, punya uang banyak, punya ilmu banyak, tapi kalau untuk diri sendiri berarti belum hebat kan? Iya, tapi harus memang cari kata-kata yang jangan sampai tersinggung ya orangnya ya, karena ilmunya banyak. Ya, seperti itu. Kalau perlu langsung cari testimoni aja sih, perlihatkan testimoni, Pak. Ini ada tim saya nih, tadinya susah makan, tadinya ini alhamdulillah ini sampai ada yang malah berlutut sama saya minta bilang terima kasih. Tapi aduh, nah inilah yang saya dapatkan Pak, lebih dari uang, lebih dari segalanya, karena
kita bisa membantu orang lain, membantu hidup orang lain. Nah, seperti itu kalau saya. Oke, terima kasih. Jadi intinya diberikan testimoni gitu ke tujuannya. Berikutnya dari Yusniati. Pak Tahir, bagaimana cara kalau ada upline-ku kalau membernya udah mandiri dikeluarkan dari grupnya? Bagaimana cara kalau ada membernya udah mandiri? Kalau membernya udah mandiri dikeluarkan dari grupnya? Bisa aja sih dikeluarkan dari grup, tapi mungkin ada grup lain yang mungkin ada grup lain yang lebih besar lagi atau grup leader. Jadi di situ khusus leader. Tapi misalnya kalau dikeluarkan begitu aja, kemudian nggak ada lagi grup yang lain yang kita bisa sama-sama di dalam itu, saya rasa itu sayang banget ya. Iya, karena kita mau tuh ya, begitu aja, sayang banget. Misalkan dari grup yang satu, karena dia berpotensi, dia mandiri ya, pindahkan ke grup leader. Harusnya seperti itu sih. Ya contoh, kalau top leader saya Bu Hajandi ini tuh tadinya ada grup minimal diamond atau minimal cair promo wisata. Nah, ketika yang grup diamond ini sudah jadi crown atau royal crown, dipindahkan lagi ke grup crown dan royal crown. Jadi seperti itu. Kalau dipindahkan dari semua grup dan nggak ada lagi grup yang dimana kita ada sama dia di situ, aduh, saya rasa sayang banget. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari ini Mbak Ziza Ihsan. Ini pertanyaannya sama seperti yang pertanyaan sebelumnya ya Mbak ya? Iya, sama. Pertanyaan berikutnya dari Bos Tahir. Jika kita prospek Camber lalu terkendala modal, efektifkah kita jika solusinya dijadikan reseller dulu? Bimbing cara berpromosi di sosmed. Jika terjual satu paket lalu daftarkan member. Iya, kalau memang punya modal dan kita tahu kehidupannya, saya rasa sih nggak masalah ya. Apalagi kalau kita memang kenal orangnya, jangan duplikasi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita bantu. Sebenarnya di MSI sangat fleksibel, semua cara itu benar. Ketika tidak action apapun, itu saja sih. Member banyak cara untuk merekrut. Ada yang mulai dari reseller, ada yang mulai dari aja dulu promosi tanpa dikasih produk. Nah, nanti ketika ada closing ya kita yang nguruskan paketnya, mulai satu pieces sampai cukup satu paket baru didaftarkan. Itu juga benar ya. Kalau masalah efektifnya sih tergantung dari kita, tapi sangat lebih efektif kalau kita tidak main reseller, langsung memang main sistem, main prospek. Karena untuk pahamkan kalau tidak ada satupun bisnis tanpa dimodali. Kalau memang belum punya modal sekarang, bisa dicari kok, dan banyak solusi. Contoh ya, alhamdulillah ini akhir-akhir ini banyak sekali yang join dengan saya kasih solusi seperti ini. Kan modalnya kan 425.000. Katanya nggak ada modal ya, suruh aja cari solusi. Contoh, cari 4 sumber, masing-masing minta uang, di situ minta modal. Contoh, mama 100, bapak 100, om 100, tante 100, masing-masing 100. Itu kan sudah 400.000. Sisa kita carikan 25.000, cukup nggak satu paket dipakai join? Ya cukup kan? Nah, kalau memang keempatnya nggak mau ngasih, apalagi kan ini keluarga, ya mana mungkin nggak dikasih kalau memang hal positif ya, dan kita jelaskan dengan baik. Kalau memang nggak dikasih, tanya, pinjam. Pak, pinjam dulu. Nanti kalau sudah ada hasil, insya Allah saya kasih. Bahkan insya Allah saya bisa kasih uang per bulan sama Bapak, uang jajan, membelikan sesuatu. Doakan ya Pak, Ma. Nah, kalau kita jelaskan seperti itu, pasti dikasih kok. Kayak gitu. Jadi banyak cara. Oke Pak. Oke, mungkin
Ini pertanyaan yang terakhir ya, karena tidak ada pertanyaan lagi. Dari Mbak Trisna Dewi, bagaimana cara membangkitkan kembali semangat member kita? Sebetulnya ini pertanyaan sama seperti yang sebelumnya ya Pak. Oh ini Jusniati nih belum Pak, nih yang di atasnya. Bagaimana kalau ada plan mengeluarkan diri dari grup? Gitu. Oh, sudah. Ya sudah itu Pak. Jusniati kan? Oh yes. Oh ini ada lagi Pak. Dari San Lisbeth Simanjuntak. Pak mau tanya, gimana cara Bapak menyikapi jika member tidak kerja tapi panen bonus terus? Sudah tadi, Pak tadi. Sudah. Yang kasih rezeki adalah Allah. Berarti yang tahu kita dia nggak kerja, tapi kita nggak tahu nih di belakang mungkin dia melakukan hal-hal baik apa di luar sana, sehingga dikasih seperti itu, begitu. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi yang dari izin bertanya. Saya sangat salut dengan kekompakan tim dari RC Tahir. Bagaimana mempertahankan kekompakan itu? Ya, cara mempertahankan kekompakan sih ya seperti materi tadi lagi ya. Kita harus mencari strategi baru supaya di tim itu nggak monoton. Ya, contoh ini kan tema kemerdekaan. Jadi saya ajak tuh beberapa tim saya yang bisa. Jadi saya tuh nggak jarang banget paksa tim. Ayo ke sini. Pokoknya harus ke sini. Saya paling bilang yang bisa aja ya. Ayo sama-sama yuk kita buat TikTok kemerdekaan untuk memotivasi anak muda di luar sana, karena kebetulan kebanyakan tim saya anak muda. Jadi saya suruh pakaian rapi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi selalu ciptakan suasana baru. Kalau perlu jangan hanya bisnis terus saja. Sekali-kali makan bareng, masak bareng, jalan-jalan bareng. Jadi masak-masak barengnya contoh atau makan-makan barengnya nggak perlu mewah kok. Makan apa aja yang penting bersama kayak gitu. Kemudian kedua, nggak perlu langsung ke luar negeri dulu atau apa, yang dekat-dekat aja dulu. Yang penting ada yang mungkin bisa renang bareng atau foto bareng karena view-nya yang bagus. Nah kayak gitu saya. Jadi intinya timbulkan kebersamaan dulu ya Pak ya, kebersamaan tim. Nah ya betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Diana Susanti. Selamat siang RC Tahir. Izin bertanya, bagaimana kalau kita sudah di posisi leader, terus cara untuk agar jaringan terus berkembang, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah duplikasikan apa yang dilakukan ke tim Anda. Karena Anda sudah mencapai leader ya, duplikasi. Mbaknya harus menciptakan leader di tim Anda. Ya, menciptakan 4 leader kiri, 4 leader kanan, maka Anda akan naik ke posisi emerald. Itu aja kok, diduplikasi, jangan kerja sendiri. Jangan mentang-mentang saya sudah peraih handphone deh. Ya udah, nah ini. Ya, karena kebanyakan memang mitra MVP itu semangat banget ketika ada bonus yang mau cair, tapi setelah cair udah dia turun. Nah, itu sayang banget. Padahal di atas langit masih ada langit. Fajar kedua cair, ya masih ada fajar ketiga yang harus saya kejar. Nah, seperti itu. Ya, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Mbak Mulyanti Ian. Bagaimana trik jitu RC Tahir sehingga bisa jadi Raja Platinum? Nah, pertanyaannya biasa. Jadi sebenarnya kata Raja Platinum itu hanya di sosmed saya. Itu sebagai doa untuk saya, sebagai afirmasi saya, supaya apa? Supaya suatu saat saya harus buktikan kalau betul-betul saya harus menjadi Raja Platinum, dalam artian atau promo wisata saya banyak cair, dan alhamdulillah terbukti. Jadi jangan sepelekan kata-kata ya. Kata-kata adalah doa, ucapan adalah doa. Jadi mari ucapkan yang baik-baik karena itu akan kembali ke diri kita. Gitu. Baik, berikutnya dari Albi Cerewet. Tapi ini menurut saya pertanyaan sudah ini ya, Pak ya.
Bagaimana caranya putuskan rasa malu ketika prospek pada orang yang tidak dikenal? Oh iya, kalau saya ya, kita harus apa namanya? Kita harus sadari kalau kita adalah pedagang. Jadi kalau kita apa namanya? Kalau kita yang utamakan family kita atau gengsi kita ya, nggak usah jadi pedagang, nggak bisa. Karena musuh yang terberat sebenarnya yang dilawan adalah diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi intinya disadari ya bahwa kita itu memang harus melawan rasa malu. Kita ini pedagang, Ya, kita ini menjual produk gitu. iya. Oke. Berikutnya, oh ya nih ada nih dari Umi Nur. Bagaimana menyikapi yang mau posting pin kalau ada challenge-nya saja? Nah, sesuai materi tadi harus ada yang bersistem. Nah, jadi kalau sekarang yang bersistem di tim saya itu ada namanya peringkat-peringkat apa namanya? Aplikasi peringkat di mana ketika tiap bulannya ada penambahan minimal 5A 1 PW promo wisata. Jadi mau nggak mau dia harus kalau memang mau mencapai posisi itu dia harus bertambah PNA-nya 5 dan promo wisatanya 1. Berarti dia sudah sadar kalau itu harus tercapai. Nah kayak gitu. Oke, berikutnya dari Asih Pariha. RC Tahir, bagaimana caranya membuka pandangan cowok agar mau berbisnis? Nah, cari testimoni cowok yang dijalankan MSI. Cari testimoni cowok yang sukses di MSI. Kayak gitu. Panas-panasnya aja loh. Kalau lihat nih, kebanyakan yang sukses di MSI itu ibu rumah tangga. Masa sih cowok kalah? Karena di awal pun saya seperti itu. Saya di awal itu termasuk pria kebanyakan yang bilang seperti ini. Kayaknya itu bisnis ibu-ibu ya. Nah itu dulu saya, tapi sekarang saya lihat di depan mata saya lagi gendong anak, tapi katanya sudah prime motor. Di situ tamparan keras bagi saya. Loh, diajak masa saya cowok masih muda, masih single waktu itu ya, cowok muda gagah seperti ini nggak bisa seperti kalahkan itu. Contoh ya kayak gitu. Cari testimoni cowok yang sukses di MSI. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Mbak Heni Mayasari. Apa trik gitu biar semangat tidak naik turun? Biar semangat bisa strong terus dalam berbisnis. Terima kasih. Babang Tahir, idolanya mitra-mitra saya. Alhamdulillah. Main grup Mbak, kalau saya main grup. Jadi dalam grup saya itu tidak boleh dalam satu hari tanpa aktivitas. Jadi harus ada aktivitas dalam grup. Entah itu dari tim saya ataupun saya. Ya jadi saya memang arahkan setiap ada yang closing, apalagi closing banyak wajib upload di grup, nggak boleh tidak. Jadi setiap yang paling pertama di grup itu harus menyapa, beri salam, berikan kata-kata afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya sehat, saya kuat, saya mau, saya mampu. Tahir pasti bisa sukses di MSI. Guru ya bisa aja. Jadi yang lain nanti jawab Waalaikumsalam. Dengan kata-kata afirmasi juga. Jadi kayak gitu Mbak. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Nita Ricci. Pak Tahir mau tanya, biasanya Pak Tahir kasih challenge apa ke tim yang paling sering? Kalau boleh tahu dan kalau boleh saya duplikasi. Kalau challenge banyak ya. Challenge jalan-jalan. Kalau saya jalan-jalan sebenarnya. Jadi misalnya apalagi kalau ada promo jalan-jalan dari pusat, promo lagi. Misalnya nih untuk pusat ini agak skalanya besar ya. Karena kan dari pusat nih, saya pecah-pecah tuh promo jalannya. Nah, misalnya kemana gitu, salah satu daerah di Makassar yang bagus untuk foto-foto, buat challenge seperti itu.
kemudian challenge produk ya, dan lain. Tapi akhir-akhir ini saya belum buat challenge dulu karena saya mau yang tadi yang slide tadi tentang ini apa namanya tentang sesuatu yang bersistem atau yang mau diduplikasi. Jadi saya mau ubah mindset tim saya bagaimana supaya tanpa ada promo mereka tetap on fire. Iya, apalagi kalau ditambah dengan promo. Nah, makanya ini sekali-kali aja saya kasih promo sekarang. Oke, berikutnya dari Uni MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. RC Tahir, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menawarkan produk kita di area kita sendiri? Ya. Kalau saya sih kebanyakan ini ya, biasanya tadi kalau kita mau tawarkan di sektor kita, jadi bagi saya paling kayak gini nih. Saya memberi contoh ini dari salah satu tim leader saya ya. Dia memberi contoh cara dia kan kayak menjadi sales kan kalau kita menawarkan produk di sekitar area, tapi itu tidak ke mereka kalau ini cuma uji mental ya, kita tidak fokus ke sini tapi kita fokus rekrut. Jadi kita tidak fokus tawarkan produk, kita fokus tawarkan bisnis tapi uji mental. Makanya itu buat atribut, tapi ini VIP untuk leader yang ada atribut mereka. Dan mereka pakai pakaian putih yang akhirnya mereka kayak profesional banget loh menawarkan produk-produk MSI yang kita punya. Apalagi memang produk kita luar biasa sekali ya, testimoninya juga sudah banyak. Jadi kayak gitu. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Waktu kita masih 30 menit ya. Atau jika sudah tidak ada, bisa kita tutup. Mungkin, ini ada lagi Pak. Pertanyaan dari Mbak Diana Susanti. Maaf, satu lagi RC Tahir. Saya mau tanya, apa yang sering RC Tahir lakukan di awal saat menjadi leader? Yang saya lakukan di awal, dan bahkan sampai adalah yang seperti Babe Amir bilang tadi, Babe founder Amir Prayoga adalah align by di status. Jadi status itu sudah saya jadikan makanan sehari-hari ya, mulai sarapan, makan siang, sampai bahkan sebelum tidur. Pas bangun buat dulu status, sebelum keluar buat status, sebelum tidur buat status. Itu yang saya lakukan karena status yang saya buat, apalagi status ini bisnis saya tidak pernah, saya jarang banget tentang produk. Saya memang hantam statusnya di bisnis karena fungsinya dua. Pertama bisa merekrut new member atau member baru. Walaupun saya sudah fokus merekrut ya karena tim sudah banyak. Yang kedua sebenarnya status kita ini fungsinya untuk menjaga semangat tim kita secara tidak langsung. Diri saya semangat karena saya banyak status upline saya yang menggebu-gebu atau semangat. Tapi kebalikannya kalau status upline saya galau, kok saya kayak ikut terpengaruh ya? Kok kayak apa ya gitu, kayak penasaran. Dia galau kenapa sih? Jangan-jangan tentang image ini. Kan banyak pikiran yang galau juga muncul seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke, masih ada lagi pertanyaan Pak Tahir dari Mbak Hanif, MSI Majalengka. Pak Tahir, apa yang memotivasi Pak Tahir sehingga bisa sesukses seperti sekarang ini? Ya, alhamdulillah kalau saya keluarga, khusus orang tua. Karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dikatakan dikucilkan ya di kampung. Bahkan saya sendiri pun dikucilkan mulai dari kecil sampai bahkan sampai kuliah itu saya sering dikucilkan. Jadi yang seharusnya itu jadi dendam itu saya jadikan motivasi. Ya itu yang membuat saya tidak pernah berhenti untuk berjuang. Nah kayak gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Tutus Zakia. Apa tips dari RC Tahir agar segera menjadi RC? Kalau sering promo, yang seperti apa promonya? Terima kasih.
seperti di RC itu saya betul-betul ciptakan general. Jadi kan mencetaknya itu kalau ada yang saya potensial dan memang mau mendengar saran, jadi saya fokus ke sana dulu. Nah, fokus ke sana itu saya temani, saya support dan lain-lain sebagainya. Sampai betul-betul terbentuk, ya sudah. Boleh saya ke yang lain untuk dicetak jadi jenderal. Khususnya ternyata ada yang pandang negatif nih tim saya, ternyata ada yang cemburu. Yang kok itu terusin ditemani ini. Nah, saya kan bilang, saya temani dia karena saya mau cetak jadi jenderal karena dia punya hal spesial. Actionnya juga saya lihat bagus dan memang dia dengar saran. Dia sering cek saya, bukan saya lagi yang kejar-kejar mereka, cek mereka, yang sudah kejar mereka untuk dikasih saran, bukan saya, tapi dia yang meminta langsung ke saya. Iya, kita jenderal satu, jangan langsung banyak, karena memang untuk membuat mencetak jenderal ini kita butuh fokus. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Oci Osop. Mbak Oci Osop ini banyak bertanya juga ya. Berapa tahun menjadi seorang leader dari Emerald, Diamond, Crown hingga RC atau Royal Crown? Berapa tahun, Pak? Menjadi 3 bulan, menjadi Emerald itu 3 bulan. 3 bulan, menjadi Diamond itu 8 bulan. Tapi untuk Emeraldnya itu Diamondnya muter pertama cair 8 bulan, bulan depannya 3 bulan berturut-turut itu cair 3 meter. Kemudian untuk Crown pertama itu cair di 2,8 tahun. Tapi tahun depan itu cair lagi 1, tiap tahunnya cair. Nah, kalau Royal Crown-nya alhamdulillah mulai tahun lalu sampai tahun ini cair, dan insya Allah tiap tahun targetnya cair minimal 1 Royal Crown. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Daeng Ojol, ini pertanyaan cukup menarik. Bagaimana RC Tahir membagi waktu dalam mengejar target di MSI sambil kerja? Haruskah bekerjanya ditinggalkan dan fokus? Ya, kalau dulu MSI saya jadikan sampingan. Nah, karena saya dulu kan jadi pelayan catering dan ngajar privat, ini pekerjaan utama saya yang 2. Jadi saya adalah kerjaan sampingan saya. Makanya saya kerjakan ketika ada waktu luang. Tapi ternyata hasil yang lebih banyak adalah MSI. Ya sampingan, makanya di situ saya berpikir loh. Ini kayaknya kebalik nih, yang harus saya kerjakan jadikan kerjaan utama MSI. Sudah berpikir untuk tinggalkan yang 2 ini. Apalagi saya sudah sadar punya tim yang harus yang memang kita harus luangkan waktu untuk membina mereka kayak gitu. Akhirnya saya lepas 2 pekerjaan saya ini. Iya, kalau memang tanya dulu misalnya nih, yang nonton ada yang sementara kerja atau apa, kalau memang hatinya sudah istilahnya sudah klop di MSI, sudah kalau perlu itu hati ini sampai bergetar tentang MSI, ya sudah, kenapa harus ragu lagi? Nah, kalau saya sih seperti itu. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Ivan Asin ini sudah dijawab oleh tadi mewakili dari pertanyaan Oci Osop. Iya, sudah. Setelah semangat. Oh, ini Mbak Jusniati juga pertanyaannya sudah sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin kita tunggu dulu pertanyaan yang lain, Pak. Iya, siap. Pak, kalau boleh tahu, Pak, ya, dari pertama kali Bapak mulai ikut gabung di MSI, berapa lama sih Pak hingga Bapak langsung ininya aja Pak, dari awal 0 sampai titik sekarang ini Pak, berapa lama Pak? Dari tahun berapa Bapak mulai MSI ini? Saya joinnya tanggal 17 Januari 2015. 2015 cukup lama juga ya. Berarti lika-likunya memang cukup banyak ya Pak ya? Ya, sekali Pak. Kalau lika-likunya tuh nggak cukup 1 hari kalau mau dijelaskan. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, sempat mau iya, putus juga ya?
Iya, soalnya kan saya orangnya Kalau boleh tahu itu karena hal apa itu, Pak? ya. Kalau dulu karena saya belum siap menghadapi permasalahan, saya belum sadar kalau permasalahan antara offline dengan downline itu adalah proses yang harus saya lewati. Dan cara melewatinya bukan dengan stop, tapi ya jalannya maju, pasti akan selesai terselesaikan oleh waktu ataupun dengan dengan keadaan batin kita nantinya yang bisa menerima, oh kalau ini loh proses harus bertengkar dulu sama upline, harus bertengkar dulu sama leader gitu. Kan banyak yang berhenti Pak gara-gara nggak suka upline-nya lah, nggak suka leadernya lah, banyak banget yang berhenti karena mereka belum paham kalau itu adalah betul-betul proses yang jangan dihindari tapi dilewati gitu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya nih ada satu pertanyaan dari Eka Ilma. Bang Tahir, sebenarnya target yang tepat biar banyak closing itu siapa? Dan dulu targetnya Bang Tahir itu siapa dulu pertama kali mungkin? Kalau target pertama itu pasti orang-orang terdekat, keluarga dan teman. Tapi ternyata di luar dari ekspektasi saya. Belum percaya, bahkan kakak kandung saya sendiri percaya sama saya, dikira bonus saya editan. Tapi setelah saya perbaiki rumah orang tua, jadi betul-betul harus berikan bukti ya. Perbaiki rumah orang tua, akhirnya saya tanya kembali ke kakak, lihat rumah mama, apakah editan atau bukan? Akhirnya kakak saya sadar, sekarang sudah crown. Baru dari crown, nanti akan berikan training juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teman kampus saya, karena orang terdekat kan, saya tawari satu kelas tuh ada 40-an orang. Alhamdulillah satu pun gak ada join. Luar biasa tantangannya. Satu pun gak ada join. Ya, akhirnya apa? Saya mencari orang baru dengan cara online. Jadi 90% tim saya itu saya rekrut melalui online. Kayak gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Baik, ada pertanyaan lagi berikutnya dari Milidik Channel. Bang Tahir, mau tanya ini, gimana sih cara motivasi tim agar berani stok produk? Motivasi. Kalau caranya adalah memberikan apa namanya produk kita dulu yang harus memberikan contoh seperti yang dilakukan player saya Bu Haji Andi Supriyani. Wah luar biasa ya, pusat kemarin itu order hampir 2M. Itu kan kami sebagai timnya beliau melihat wah luar biasa sekali nih top leader, pasti saya bisa punya stok sebanyak itu. Yang akhirnya saya termotivasi untuk menyetok barang juga. Kan beliau kan sudah sukses di MSI, sukses luar biasa. Saya juga mau sukses. Berarti yang harus saya lakukan adalah mengikuti apa yang beliau lakukan. Beliau sharing, ya, keluar daerah, saya keluar daerah untuk kembalikan tim. Beliau saya juga wajib stok produk. Nah, kayak gitu. Jadi berikan dulu ya contoh sebelum Anda mengarahkan timnya untuk stok produk. Baik, intinya kita contohkan terlebih dahulu ya Pak ya. Ya, betul. Ini pertanyaan berikutnya cukup unik nih dan cukup menarik dari Mbak Heni Mayasari. Bagaimana cara mengelola keuangan di MSI secara kalau kita posting bonus selalu banyak yang kepo. Mau ngutang lah, kalau nggak diutangin nanti kita dibenci. Bagaimana cara kita menolak yang halus, soalnya dia diajarin bisnisnya gitu. Ya, ini yang saya alami juga. Berarti proses kita sama kan, insya Allah kalau Mbak maju terus pastinya juga bakalan sama kok, atau 11-12. Cara mengelola, saya pun masih belajar kemarin jujur, wah luar biasa sekali ya, anak muda yang tadinya uang makan aja susah tiba-tiba dikasih ratusan juta oleh Messi, kan kaget. Nah, saya kaget, yang akhirnya sudah jiwa anak muda saya muncul, itu uang nggak tahu kemana. Nah, jadi waktu itu saya belum bisa mengelola keuangan. Sampai akhirnya betul saya bersyukur berada di jaringan top leader saya, Bu Haji Supriyani. Upline saja luar biasa mengajarkan hal, bahkan cross-line di jaringannya Bu ini nih, wah sudah kayak saudara. Jadi Bu ini betul-betul bikin kami kompak.
akhirnya saya dapat materi-materi mengelola keuangan itu dari crossline saya di bawah pelajaran top leader saya. Itu cara memanage uang kayak gini. Nah, itu kalau mau nggak repot lagi, ya, nikah. Nah, akhirnya setelah saya nikah sudah ada nih yang kelola keuangan yang ratusan juta nggak cukup sebulan habis. Sekarang alhamdulillah wah sudah setengah M pun bisa dilihat dalam waktu cepat keuangannya. Kemudian untuk yang masalah mengutang, cara menolak halus kalau saya sih bonus, karena saya fokusnya bukan ke orang yang mengutang. Terserah dia mau chat saya untuk mengutang atau tidak, nggak masalah. Saya fokusnya untuk memberi testimoni ke tim saya dan untuk merekrut mereka-mereka yang mau join. Kalau ada yang mau ngutang, ya udah. Saya paling bilang kayak gini, maaf, saya tidak bisa berikan pinjaman dan saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Ya, mending saya bilang seperti saya menjelaskan tapi saya bohong. Lah, nggak bisa karena saya ini, aduh saya takut bohong. Jadi mending saya langsung bilang, maaf saya nggak bisa dan saya tidak bisa menjelaskan jelaskan alasannya. Terserah dia mau benci saya atau tidak, ya itu terserah dia. Tapi saya nggak bermaksud mau merusak silaturahmi saya dengan dia. Tapi sebisa mungkin jangan pinjamkan. Lebih baik kalau memang dia butuh, lebih baik kasih sesuai dengan keikhlasan kita. Dia mau pinjam 1 juta. Tapi saya lihat, ternyata dia betul-betul butuh. Lebih baik saya kasih misalnya 200.000 atau 300.000 atau 100.000. Sesuai dengan hati nurani kita. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Mbak Heni Mayasari. Berikutnya dari Mbak Diana Susanti. Maaf RC, Tahir, maaf mau tanya lagi. Cara yang paling sering dilakukan oleh RC Tahir di awal itu prospek online atau offline? Dan yang paling banyak closing online atau offline? Haruskah kita keluar desa atau kabupaten atau keluar kota untuk kita lebih maksimal lagi prosesnya? Iya, kalau saya sih maksimalkan di online. Nah, nanti aku bertanya, kalau memang orangnya terjangkau, saya prospek offline, saya hentikan online-nya. Tapi kalau orangnya kuat, itu saya lanjutkan aja online, karena kita dibatasi oleh jarak kan, seperti itu. Karena kalau lalu komen status kita misalnya berarti dia tidak ada tertarik sama MSI. Nah, tinggal kita jelaskan secara langsung sudah closing. Kemudian untuk yang masalah keluar daerah, nanti betul-betul ada jenderal saya di sana, baru saya usahakan keluar daerah. Saya tidak mau kalau aja tanpa ada tim yang arahkan di sana dan lain-lain. Jadi betul-betul misalnya nih, saya tanya tim saya bakalan ke daerahmu kalau kamu jadi stokis. Nah, jadi ketika jadi stokis saya datang ke sana, berarti dia sudah berani mengorbankan sesuatu. Berarti saya juga harus mengorbankan sesuatu untuk membina dia. Dan dari semuanya offline, online, keluar daerah dan lain-lain itu semua sudah saya coba. Ya pokoknya semua cara, kalau perlu semua cara dilakukan di MSI. Nah, semua cara adalah benar. Yang salah adalah tidak melakukan apapun. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Isti Fanwi. Maaf RC Tahir, bagaimana cara memperluas jaringan di daerah yang belum mengenali produk MSI? Caranya adalah cari satu orang yang bisa kira-kira potensial yang bisa kembangkan di sana. Iya, misalnya kita sudah dapat si A, ternyata si A ini belum bisa, cari lagi yang lain. Betul-betul harus kita cari satu yang bisa. Kemudian kita tanya aja nih, misalnya nih si A, ini nanti yang akan kembangkan di desa ini, terang aja nanti saya bantu. Kamu memang betul-betul ambil peluangnya. Bayangkan kalau kamu yang jadi 01 di daerah ini. Jadi cara saya seperti itu. Iya. Oke, baik Pak. Waktunya sudah cukup ya Pak ya? Iya. Ya Pak. Ya. Bos, akhir. Ya. Pak
Pak Tahir bisa ditutup dulu. Ini waktu kita sudah cukup ya Pak ya. Oh iya, oke. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton, untuk para kru yang sudah ini menjalankan proses training online untuk untuk owner, founder, dan top leader, dan yang bertahan nonton, dan yang sudah bertanya, terima kasih semua. Saya cuma bisa bilang kayak gini, semua kita mengharapkan yang terbaik kan. Nah, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, lakukan saja yang terbaik yang kita bisa. Itu saja. Insya Allah kok. Sebelum kita mendapatkan yang layak, maka sebelum kita mendapatkan yang pantas, maka pantaskan diri dulu untuk mendapatkannya. Oke, sekian dari saya. Saya Tahir, mantan pelayan catering bisa. Anda pun pasti juga bisa. Go Royal Crown. Bisa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang ada di room ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan mohon maaf jika ada yang terlewat. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Berhubung waktu kita membatasi kita dalam acara kita ini. Jadi kita harus sudahi acara training online kita pada hari ini. Jadi intinya kesuksesan itu hanya untuk orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, penuh keyakinan, dan yang terpenting yaitu doa. Jadi teman-teman sudah melakukan banyak hal untuk mencapai kesuksesan, tapi tidak diiringi dengan doa. Itu menurut saya sia-sia, karena jika tanpa doa, Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari ilmu dan materi dan motivasi yang telah Bapak Muhammad Tahir sampaikan. Semoga pemaparan materi tersebut bisa menjadi ladang pahala yang berlimpah untuk Bapak Muhammad Tahir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Tahir dan selamat atas suksesnya Bapak Muhammad Tahir, atas pencairannya Royal Crown yang kedua, dan menjadi motivasi untuk kita semua. Yes. Dan terima kasih untuk teman-teman MS2I yang tetap stay tune di room ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Hajah Andiin yang masih stay tune juga. Dan terima kasih kepada para founder. Dan saya, Andrian, dan kru MSI dan MS2I yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan selama acara training, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas, dan mohon maaf jika ada kesalahan teknis selama berjalannya training online. Sebelum kita close, mungkin kita akan nyalakan kamera dulu, teman-teman semua. Kita akan selfie ria ya. Saya tanya dulu. Ya, teman-teman bisa dinyalakan. Pak Arif bisa bantu di ini Pak ya, dipotokan Pak ya. Seperti biasa. Gayanya bagaimana seperti biasa teman-teman? Nah. Oke. Tunggu. 1, 2, 3. Siap. Sudah saya simpan. Oke, mungkin satu kali lagi ya. Ya, gaya merdeka mungkin yang sesuai dengan tema kita ya. Gaya merdeka teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Sudah saya simpan. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan mungkin secara langsung. Mungkin barangkali ada yang belum ditanyakan. Barangkali Pak Muhammad Tahir ingin menjawab apa gimana? Ya, boleh. Biasanya seperti itu, Pak. Biasanya ada yang sebelum-sebelumnya ada yang bertanya langsung. Jadi
sudah cukup ya acara training kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.